Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maraina Brutu dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas saya, ilmu hadis, dosen pengajar Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, pembahasan yang akan kita bahas nantinya, yang pertama ada terminologi hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Yang kedua ada macam-macam hadis. Yang ketiga ada unsur-unsur kajian penting dalam ilmu hadis. Dan yang keempat ada kedudukan dan fungsi hadis. Nah, langsung saja. Bab 1a, terminologi hadis. Hadis menurut istilah syariah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau sifat yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran untuk umat muslim. Menurut MM Azam, penggunaan kata ilmu hadis dalam sudut kebahasaan dalam Al-Quran antara lain, yang pertama ada komunikasi religius, yang kedua ada cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, yang ketiga ada cerita sejarah, dan yang terakhir ada rahasia atau kejadian yang B. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, baik yang baik maupun yang buruk. Sedangkan secara istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berbentuk perkataan ataupun perbuatan. C. Khabar. Khabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, dan sifat. Pendapat yang kedua mengatakan khabar berbeda dengan hadis. Hadis ialah sesuatu yang berasal dari Muhammad, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Pendapat ketiga mengatakan khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang datangnya dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi atau orang lain. D. Atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-sa'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologi ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat kedua mengatakan atsar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. 2. Macam-macam hadis. Hadis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis ma'udlu. Hadis sahih adalah hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dari awal sampai akhir sanad. Beberapa contoh riwayat hadis yang dianggap hadis sahih diantaranya ialah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, dan juga Abu Daud. Nah, yang kedua itu ada hadis hasan. Hadis hasan menurut Imam Tirmizi merupakan tiap-tiap hadis yang ada pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matannya. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis ma'udlu atau hadis palsu. Hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalannya atau mungkin ada silsilah yang terputus. Nah, ciri-ciri hadis dhaif ini diantaranya yang pertama itu ada gugurnya perawi hadis, cacat pada matan atau perawi, tidak berasal dari ucapan Rasulullah SAW. Nah, yang keempat ada hadis ma'udlu. Hadis ma'udlu adalah hadis yang perawinya adalah pendusta serta menyimpang dari ajaran akidah Islam. Ciri-ciri hadis ma'udlu ini yang pertama itu ada matan, hadis tidak sesuai atau biasa kita kenal dengan adanya tambahan-tambahan kata di dalamnya. Yang kedua bertentangan dengan Al-Quran. 3. Unsur penting dalam kajian ilmu hadis.
Dalam hadis ada unsur penting yang tidak dapat dihilangkan dalam kajiannya. Yang pertama itu ada sanad, rawi, dan juga matan. Yang dimaksud dengan sanad adalah dalam perawinya hadis menjadi penting karena hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam yang tentu keasliannya harus dijaga. Di antaranya dengan menjaga kevalidan dan sanad itu sendiri. Nah, yang kedua ada rawi. Kata rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis, nakli al-hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang ketiga ada matan. Matan secara etimologis adalah tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan menurut istilah, matan adalah sebuah kalimat yang terletak setelah berakhirnya sanad atau hadis. Dengan kata lain, matan adalah isi hadis yang mengandung ungkapan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, antara sanad, rawi, dan juga matan adalah tiga hal yang tidak dapat dihilangkan dalam kajian Islam. 4. Kedudukan dan fungsi hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Sedangkan fungsi hadis, salah satu fungsi hadis yang paling utama adalah memperjelas isi Al-Quran agar umat Islam lebih mudah memahami dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan wal qalam ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.